Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silahkan, Nak, masuk. Silahkan duduk. Terima kasih, Bu. Nak Salman, bagaimana kabarnya, Nak, hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, kalau baik. Ibu sangat senang bisa bertemu dengan Nak Salman pada hari ini. Namun, jika dilihat dari raut wajahnya, Nak Salman ini sedang tidak baik ya? Tampaknya ada sesuatu yang mengganggu perasaanmu, sehingga Salman datang menemui ibu. Iya, Bu. Saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Ya, Nak, silahkan dengan senang hati. Apa yang kamu ingin sampaikan, sehingga nanti bisa kita bicarakan bersama. Tapi saya takut, Bu, jika masalah saya dijauhi banyak orang. Tidak perlu khawatir, Nak. Di sini pasti Ibu akan menjaga rahasia. Dalam proses konseling ini ada beberapa asas, yaitu salah satunya asas kerahasiaan. Jadi, kamu tidak perlu takut masalah yang kamu alami akan terbongkar dan diketahui oleh orang lain. Baik, Bu, jika begitu. Kalau begitu, dapatkah Nak Salman menceritakan kepada Ibu? Ibu ingin mendengarkan sejauh mana perasaan tidak enak yang mengganggu Nak Salman. Jadi begini, Bu. Saya merasa ragu apakah saya bisa melanjutkan studi ke PTN jurusan kedokteran. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan kamu bersikap demikian, Nak? Jadi begini, Bu. Saya merasa tidak yakin pada diri saya apakah saya bisa melakukannya dengan baik. Sebelumnya, kalau boleh tahu, dari kecil ini Nak Salman memang sudah ingin jadi seorang dokter. Ya, Bu, menjadi dokter adalah cita-cita saya sejak kecil. Bahkan sejak SMP saya sudah membeli buku tentang dunia kedokteran. Wah, bagus sekali Nak Salman usahanya ini. Sebelumnya, apakah Nak Salman sudah belajar dengan baik? Ya, Bu, saya sudah belajar setiap harinya, Bu, dengan giat. Baik, Nak Salman. Tadi Nak Salman mengatakan kalau kamu sudah giat belajar dan bahkan sejak SMP kamu sudah membeli beberapa buku mengenai kedokteran. Namun kamu tetap merasa tidak yakin. Ya, Bu, seperti itu. Sebelumnya, bagaimana dengan orang tua Nak Salman? Apakah mereka mendukung dan menyemangati Nak Salman dalam menggapai cita-citanya untuk bisa masuk ke jurusan kedokteran? Orang tua saya sangat mendukung, Bu. Saya di jurusan kedokteran ini dan bahkan orang tua saya juga ikut membantu saya dalam belajar. Baik, Nak Salman, di sini yang Ibu tangkap, Nak Salman ini sudah belajar dengan giat. Dan orang tua kamu juga sudah sangat mendukung, bahkan ikut membantu kamu dalam proses belajar. Namun, Nak Salman di sini masih ragu dan tidak yakin pada diri sendiri. Benarkah begitu, Nak? Sebetulnya saya takut dan ragu karena seperti yang Ibu tahu, kalau jurusan kedokteran itu saingannya sangat banyak dan untuk lolos ke jurusan tersebut sangat susah. Baik, Nak Salman. Ibu paham betul apa yang kamu rasakan sekarang, Nak. Ditambah ada teman saya sekelas yang mau ambil jurusan yang sama dengan saya, Bu. Bisa tolong lebih dijelaskan, Nak? Memang ada apa dengan temanmu? Teman kelas saya ini sangat bisa dikatakan pintar lah dari saya, Bu, di kelas. Dia juga sering mendapatkan juara kelas dan nilainya selalu bagus. Loh, bukannya Nak Salman ini juga mendapatkan juara kelas? Ya, Bu, tapi saya tetap merasa ragu. Apakah saya dapat bersaing dengan dia? Jadi, kamu merasa bahwa teman sekelas kamu ini adalah saingan terberat kamu, begitu, Nak?
Iya, Bu, betul. Itu membuat saya lebih merasa ragu dan tidak yakin pada diri saya sendiri. Ibu yakin kamu pasti bisa, Nak. Iya, Bu, tetapi rasa ragu ini seringkali muncul ketika saya mengingat saingannya banyak, Bu. Ibu paham betul, Nak, perasaan kamu saat ini. Iya, Bu. Apakah Nak Salman ini memiliki keinginan lain selain masuk jurusan kedokteran? Ada sih, Bu. Kalau boleh tahu, Nak Salman ini selain ingin masuk jurusan kedokteran, ingin masuk jurusan apa, Nak? Saya ingin masuk jurusan psikologi, Bu. Tapi tetap saja saya merasa ragu. Apa yang membuat Nak Salman tetap ragu? Bukannya Nak Salman di sini sudah belajar dengan giat juga. Sejujurnya, Ya, Nak, lanjutkan. sejujurnya belajar untuk masuk jurusan psikologi ini saya belum terlalu belajar, Bu. Jadi, Nak Salman juga merasa ragu apakah bisa lolos juga untuk masuk jurusan psikologi ini. Ditambah kamu dalam belajar juga lebih fokus pada kedokterannya. Iya, Bu, kurang lebih seperti itu. Dan untuk jurusan psikologi itu setiap tahunnya memiliki saingan yang cukup banyak setiap tahunnya. Dari percakapan sebelumnya, berarti di sini Nak Salman juga merasa bahwa saingan jurusan psikologi ini terlalu banyak saingannya, sehingga menimbulkan rasa ragu apakah bisa lolos juga untuk masuk jurusan psikologi. Iya, Bu, betul seperti itu. Ibu mengerti sangat perasaan kamu, Nak. Apabila ibu ada di posisi seperti itu, pasti juga sangat sulit. Maka dari itu, Bu, saya bingung, saya harus bagaimana? Orang tua Nak Salman, apakah mengetahui jurusan pilihan kedua ini? Sebenarnya Ya, Nak, lanjutkan. orang tua saya tidak begitu menyetujui saya ambil jurusan psikologi, Bu. Memang alasan orang tua kamu sehingga tidak mendukung apa yang kamu inginkan ini apa, Nak? Kata orang tua saya lebih baik memakai jurusan pendidikan, Bu. Dan saya tidak mau ambil jurusan tersebut. Apa yang menyebabkan kamu tidak mau ambil jurusan pendidikan, Nak? Bukannya jurusan pendidikan itu juga memiliki masa depan yang cukup menjanjikan juga ya, Nak? Saya setuju, Ibu, dengan apa yang Ibu katakan barusan. Lalu, Saya hanya merasa kalau mengajar itu bukan passion saya. Saya tidak yakin pada kemampuan saya untuk mengajar siswa-siswi nantinya. baiklah, Nak Salman. Jadi kamu merasa tidak yakin pada diri kamu sendiri untuk mengajar. Karena itu kamu tidak mau mengikuti keinginan orang tua kamu. Iya, Bu, betul. Apakah sebelumnya Nak Salman sudah berdiskusi dengan orang tuamu? Sebelumnya sudah pernah, Bu. Dan pada saat itu saya hampir berantem dengan kedua orang tua saya, Bu. Kok bisa begitu, Nak? Iya, Bu, orang tua saya tetap bersikukuh pada pilihannya karena orang tua saya memiliki sifat yang keras. Ya, Nak, coba kamu tenangkan diri kamu dulu dan sempatkan waktu untuk berdiskusi kembali dan meyakinkan diri kepada orang tua kamu bahwa kamu ingin masuk jurusan psikologi. Ya, Bu, saya akan mencoba lagi besok. Bagus, Nak Salman. Terima kasih, Bu. Untuk jurusan kedokteran ini, orang tua udah sangat mendukung kan, Nak? Ya, Bu, orang tua saya sangat mendukung seperti yang saya sudah sampaikan tadi. Bahkan orang tua saya dalam belajar, membantu saya dalam belajar. Tapi entah mengapa rasa ragu ini terus muncul.
Nak Salman, jadi begini ya. Menurut Ibu, perasaan ragu dan tidak yakin pada diri sendiri itu adalah hal yang wajar ketika sedang dalam suatu masalah. Tetapi, jangan sampai perasaan tersebut sampai menguasai pikiran kamu. Iya, Bu. Saya ingin, ya juga sih Bu, saya akan mencoba menghilangkan rasa ragu saya dan tidak yakin pada diri saya sendiri. Bagus, Nak Salman. Ibu sangat suka semangat yang dimiliki Nak Salman ini. Ya Bu, saya ingin sekali bisa percaya diri untuk bisa keterima di jurusan kedokteran ini Bu. Tapi di sisi lain, saya merasa bingung dan takut Bu. Halo, apa yang membuat Nak Salman masih bingung dan takut juga? Saya takut Bu jika nanti saya tidak keterima di jurusan tersebut dan takut mengecewakan semua orang. Menurut Nak Salman sendiri nih, apakah usaha Nak Salman sendiri dalam belajar sudah dirasa maksimal dan sudah melakukan yang terbaik? Saya rasa belum Bu. Ya, bagus sekali. Nak Salman sudah mampu memahami masalah yang kamu alami. Baik Bu, saya akan berusaha untuk menghilangkan rasa ragu saya dan rasa tidak percaya diri pada diri saya sendiri. Bagus sekali keinginan Nak Salman ini. Ibu sangat senang mendengarnya. Terima kasih Bu. Lalu, apakah Nak Salman sudah punya cara untuk mengatasi keraguan dan rasa tidak percaya diri tersebut? Mungkin saya ke depannya akan belajar lebih giat lagi Bu. Bagus, Nak Salman. Ibu sangat suka rencana ke depan kamu supaya tidak ragu lagi. Dan mungkin saya akan belajar bersama teman-teman saya Bu. Boleh Ibu menambahkan, Nak? Silahkan Bu. Nak Salman ini bisa mengikuti bimbingan belajar di luar jam pelajaran sekolah. Misalnya itu seperti bimbingan belajar khusus masuk jurusan kedokteran. Baik Bu, saya akan mencobanya. Namun sebelumnya saya akan menanyakan dulu kepada orang tua saya. Ya, Nak, betul. Didiskusikan dulu ya, Nak, terkait itu. Baik Bu, saya agak merasa lega. Mudah-mudahan saya bisa mewujudkan cita-cita saya menjadi seorang dokter. Amin. Ibu juga berharap besar kepada Nak Salman supaya cita-cita Nak Salman ini tercapai. Adakah yang ingin disampaikan kembali, Nak? Saya ingin bertanya Bu, sejujurnya saya masih bingung Bu. Untuk pendudukan perguruan tinggi, mana yang memiliki akreditasi bagus untuk jurusan kedokteran? Kalau boleh tahu, Nak Salman ini apakah ada rencana sendiri untuk masuk perguruan tinggi mana? Sebenarnya saya ingin masuk ke perguruan tinggi negeri Universitas Indonesia, Bu. Ya, Nak, lanjutkan. Tapi orang tua saya tidak mengizinkan saya di situ, Bu. Boleh dijelaskan lagi, Nak, alasan orang tua kamu tidak mengizinkan kamu masuk UI? Begini, Bu. Orang tua saya tidak mengizinkan saya tampil UI karena lingkungan di Jakarta memiliki lingkungannya sangat keras dan saya tidak boleh jauh-jauh, Bu. Jadi, orang tua kamu takut jika kamu masuk ke pergaulan yang tidak baik saat di Jakarta nanti, dan nantinya akan berpengaruh pada kuliah kamu. Betul, Bu, seperti itu. Apakah orang tua Nak Salman ikut merekomendasikan universitas yang bagus untuk jurusan kedokteran? Ya, Bu, orang tua saya merekomendasikan UGM, tapi saya tidak begitu suka, Bu. Eh, Loh, memang ada apa, Nak? Apa yang menyebabkan kamu tidak suka? Setahu Ibu, UGM itu juga bagus loh, Nak. Ya, Bu, memang UGM bagus dan jika di UGM memang lebih dekat. Tapi saya juga ingin menentukan pilihan saya sendiri, tidak melulu harus diatur oleh orang tua saya, Bu. Ibu paham betul, Nak, apa yang kamu rasakan sekarang. Ibu jika di posisi tersebut, jika pastinya akan bingung. Ya, Bu, terkadang saya juga sampai kesal kepada orang tua saya yang terlalu mengatur saya. Jadi Nak Salman ini merasa kesal karena orang tua Nak Salman ini terlalu mengatur kamu.
dalam Iya, Bu. menentukan perguruan tinggi? Iya, Bu, seperti itu. Saya kan juga berhak menentukan pilihan saya sendiri. Sekarang, Nak Salman, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan secara perlahan, dan cobalah untuk rileks kembali. Tenang. Bagaimana, Nak Salman? Apakah sudah jauh lebih rileks? Alhamdulillah sudah, Bu. Maaf, saya jadi terbawa emosi. Tidak apa-apa, Nak. Baik, Bu. Sebelumnya, apakah Nak Salman pernah mencari-cari informasi terkait UGM itu seperti apa? Akreditasi untuk jurusan kedokteran itu seperti apa? Sudah, Bu. Tapi saya lebih tertarik di UI dibanding di UGM. Kalau boleh Ibu tahu, alasan kamu lebih memilih UI dibanding UGM itu apa, Nak? UI memang sudah menjadi cita-cita saya sejak dulu, Bu. Selain itu, saya juga ingin belajar mandiri, Bu, dan merantau lebih jauh lagi. Wah, bagus sekali ya niat Nak Salman ini. Semangat sekali. Ya, maka dari itu saya lebih memilih UI, Bu. Apakah Nak Salman sudah berdiskusi lebih lanjut lagi terkait hal ini kepada orang tua? Belum, Bu. Saya kan berusaha untuk berdiskusi lagi, Bu, terkait hal ini. Tetapi saya takut, Bu. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Nak Salman masih takut? Saya takut, Bu, jika orang tua saya tetap bersikukuh untuk memilih UGM. Eh, jadi, Nak Salman ini takut bicara kepada orang tua kamu jika mereka tetap memaksa kamu untuk mengambil di UGM, sedangkan kamu sendiri belum mencobanya. Iya, Bu. Saya takut saja, Bu. Baik, Nak Salman, Ibu paham betul apa yang kamu rasakan saat ini. Apakah saya tetap harus berdiskusi dengan orang tua saya? Begini ya, Nak Salman, menurut Ibu, kamu tetap diskusi kepada orang tua kamu, karena orang tua pasti paham betul mana yang lebih baik. Bicarakanlah dengan baik-baik kepada orang tua kamu ya, Nak. Baik, Bu. Saya usahakan supaya orang tua saya bisa mengizinkan saya untuk bisa memilih perguruan tinggi UI. Bagus, Nak Salman ini sudah mengerti. Terima kasih, Bu. Ibu yakin kamu pasti bisa, Nak. Doakan saya ya, Bu. Pastinya, Nak. Ada yang ingin disampaikan lagi, Nak? Sepertinya tidak ada, Bu. Saya permisi dulu ya. Sekali lagi terima kasih ya, Bu. Sama-sama, Nak. Ibu juga terima kasih. Jangan segan-segan jika masih butuh bantuan Ibu. Ibu akan senang hati membantu Nak Salman ini. Semangat terus ya, Nak. Siap, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.